Inilah video amatir berdurasi singkat yang memperlihatkan detik-detik penangkapan warga negara asing asal Perancis, Quentin Antoine Albert, di kawasan wisata Canggu, Kota Utara, Badung, Bali. Penangkapan berlangsung sangat cepat dan dramatis. Dalam hitungan detik, petugas berhasil menyergap tersangka berperawakan besar ini saat lengah. Sebelum diamankan, WNA Perancis ini terjaring razia lalu lintas di Simpang Pipitan, Desa Canggu, lantaran mengendarai sepeda motor metik tanpa helm, tanpa plat nomor, dan juga melaju ugal-ugalan. Ketika diperiksa, tersangka justru tancap gas dan hampir mencelakai petugas. Namun pelaku akhirnya tertangkap di Jalan Pantai Batu Bolong. Dari hasil penggeledahan di lokasi, aparat menemukan berbagai jenis narkotika di 2 saku celana pendeknya. Antara lain 4 pot vape berisi THC atau ganja cair seberat 85,36 gram bruto dan 11,70 gram bruto, 1 botol kaca berisi ganja cair, 1 paket kokain seberat 5,17 gram bruto, 1 paket ganja kering seberat 7,57 gram bruto, vape pot kosong gulungan plastik, dan juga 1 ponsel. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menyasar villa tempat tinggal Quentin Antoine Albert di wilayah desa Cimegi Mengwi. Di sana terungkap fakta jika peredaran narkoba ganja cair yang dilakukan WNA Prancis itu dibantu seorang WNA Amerika Serikat, Kevin Lemon Rivers, yang juga menempati villa yang sama namun berada di lantai berbeda. Barang bukti lain yang ditemukan dari WNA Amerika 3 pot vape yang di dalamnya berisi THC serta 2 handphone. Petugas menemukannya di atas meja dalam kamar villa. Kevin yang bekerja sebagai pengajar gym terbukti positif pengguna THC usai dites urin oleh petugas. Saat itu perhatian personil yang sedang bertugas sempat tertuju pada seseorang pemotor WNA laki-laki dengan mengendarai sepeda motor ADF 350 cc berkendaraan secara ugal-ugalan dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Pengendara tersebut juga melakukan pelanggaran kasat mata karena tidak memakai helm dan tidak dilengkapi oleh TNKB. Sehingga personil lalu lintas menginformasikan kepada kita. Pada saat itu kita selesai melaksanakan konsolidasi dan sedang berkumpul di Polsek Kuta Utara. Spontan anggota melakukan penyisiran terhadap yang diduga tersebut, dan kemudian ditemukanlah seseorang dengan perawakan dan ciri-ciri yang disampaikan oleh petugas lalu lintas tersebut tidak jauh dari Polsek, lebih kurang hanya 700 meter ke arah utara atau ke arah Simpang Nelayan. Kemudian pengendara WNA itu diberhentikan oleh petugas lalu lintas atas nama Bribda Andre. Namun saat diminta untuk diperiksa, WNA tersebut menolak dan hampir mencelakai petugas lalu lintas, lalu tancap gas dan kabur menuju Jalan Pantai Batu Bolong, dan akhirnya petugas gabungan langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku dengan tindakan tegas dan terukur yang saat itu masih berusaha untuk melarikan diri. Pada saat itu juga yang bersangkutan pelaku QAAS sempat menendang salah seorang anggota kita, yaitu Panit Reskrim Polsek Kuta Utara, dan kemudian berhasil diamankan. Dengan tindakan tegas tersebut masih berusaha juga untuk melarikan diri dan bahkan melakukan perlawanan sehingga memicu kemacetan bahkan perhatian warga sekitar. Setelah berhasil diamankan, petugas melakukan penggeledahan badan, tentunya dilengkapi dengan surat tugas karena kita khawatir, dan disaksikan sejumlah saksi dan menemukan sejumlah barang bukti pada kedua belah kantong celana dengan rincian sebagai berikut. Kantong celana sebelah kanan ditemukan 2 pot vape warna hitam yang berisi cairan THC, gulungan plastik, dan di dalamnya berisi ganja. Kemudian 1 botol plastik dan 1 botol kaca yang masing-masing dalamnya berisi cairan THC. Diketahui selama ini Quentin Antoine Albert berperan sebagai pengedar, sedangkan Kevin Lemon Rivers bertugas membantu. Quentin Antoine Albert dijerat dengan pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara, ditambah dengan denda 800 juta rupiah hingga 8 miliar rupiah. Sementara Kevin Lemon Rivers dikenakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara, ditambah dengan denda 800 juta rupiah sampai 8 miliar rupiah. Meski telah mengamankan 2 orang
WNA, polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan pemasok yang merupakan seorang perempuan berkeluarga negaraan Australia. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan.